Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferianto Hamzah dari kelas 2024C dengan NIM 24031554019, program studi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya, dengan dosen kalkulus lanjut yaitu Ibu Yuli Puji Astuti SSI MSI dan Ibu Kartika Chandra Dewi SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu turunan parsial. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan mau menjelaskan sedikit apa itu sih turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan dari suatu fungsi multivariabel atau fungsi dengan dua variabel atau lebih, di mana saat menurunkan terhadap satu variabel, variabel-variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Jadi, turunan parsial membantu kita melihat bagaimana perubahan fungsi dipengaruhi oleh satu variabel saja dengan mengabaikan sementara perubahan variabel lainnya. Nah, di sini saya juga melampirkan rumus turunan parsial. Nah, ini yang pertama ada aturan turunan parsial dasar, bisa dilihat. Lalu aturan penjumlahan. Yang ketiga ada aturan perkalian. Yang keempat ada aturan rantai. Yang kelima ada aturan turunan parsial kedua. Yang kelima ada turunan parsial kedua. Nah, ini bisa dilihat nih aturannya. Lalu mengapa sih disebut dengan parsial? Yang pertama karena saat kita menghitung turunan parsial, kita hanya melihat perubahan fungsi terhadap satu variabel saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Dengan kata lain, kita hanya mengambil sebagian dari total perubahan yang mungkin terjadi. Nah, kalau parsial itu sendiri adalah sebagian dari total turunan. Cara mudahnya parsial adalah kita hanya mengamati sebagian perubahan atau hanya satu variabel saja, bukan perubahan total. Nah, nih sudah masuk ke latihan soal. Latihan soal pertama. Diketahui fungsi Z sama dengan X, Y dikurangi 5X plus 2Y. Maka tentukan do Z atau do X dan do Z per do Y. Maaf ya, tadi do Z per do X. Do ini diferensial atau turunannya ya. Nah, di soal ada perintah pada titik 2,4. 2 itu X-nya, sedangkan Y-nya adalah 4. Oke, kita akan masuk ke pembahasan do X Z per do X. Saat menurunkan terhadap X, anggap Y itu konstan. Nah, bisa dilihat turunan XY terhadap X hasilnya Y, karena X diturunkan dan Y dianggap tetap, jadi sama dengan Y. Lalu untuk turunan 5X terhadap variabel X, maka hasilnya min 5. Nah, ini bisa dilihat hasilnya akan min 5. Lalu turunan 2Y ya gini ya.
turunan 2Y terhadap X, maka hasilnya tidak ada X atau 0, tapi di sini saya tulis 0 supaya mudah dipahami ya. Lalu hasilnya maka Y min 5. Lalu kita masukkan sesuai rumus atau substitusikan Y. Kita masukkan, tadi kan variabelnya untuk X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4. Nah, kita tinggal masukkan 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Nah, itu hasil dari do Z per do X adalah min 1. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu do Z per do Y. Kita turunkan terhadap Y, anggap X sebagai konstan. Nah, turunan XY terhadap Y, caranya seperti tadi ya. Terhadap Y hasilnya tetap X. Nah, ini tetap X. Lalu turunan min 5X terhadap variabel Y tidak ada, jadi hasilnya 0. Lalu turunan 2Y terhadap Y, maka hasilnya 2, jadi plus 2. Lalu kita langsung ya, sehingga hasilnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu hasil dari do Z per do Y. Oke, kita lanjut ke soal kedua, latihan soal kedua. Diketahui fxy sama dengan 4x 2y plus 5xy kuadrat. Maka tentukan nilai do Z per do X dan do F per do Y. Nah, ini masuk ke pembahasan latihan soal kedua. Nah, fokus kita itu terhadap X. Anggap Y itu konstan atau tetap. Turunkan setiap suku. Nah, ini sukunya ya. Sukunya 4x kuadrat Y diturunkan x kuadrat jadi 2x dikali 4 dan Y, maka hasilnya 8x Y. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lalu 5x Y kuadrat X diturunkan jadi 1, sisanya tetap, maka hasilnya 5y kuadrat. Jadi do F per do X sama dengan 8xy plus 5y kuadrat. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu do F per do Y. Sekarang fokus kita pada Y, anggap aja X itu konstan atau tetap, dimana 4x kuadrat Y diturunkan jadi 1, maka hasilnya 4x kuadrat. Lalu 5xy kuadrat diturunkan Y kuadrat adalah 2y dikali 5x, jadi hasilnya 10xy. Maka hasilnya do F per do Y sama dengan 4x kuadrat plus 10xy. Itu tadi penjelasan mengenai konsep turunan parsial beserta 2 soal latihan lengkap dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami turunan parsial dengan lebih mudah.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.